bersama kami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dampak suhu panas maksimum harian. Peringatan ini lantaran ada beberapa wilayah yang diprediksi mencapai suhu 37 hingga 38,4 derajat Celcius. Lantas bagaimanakah dengan di Surabaya, Jawa Timur? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Ghea Clarissa. Halo, selamat siang Ghea. Ghea, bagaimana kondisi terkini di sana? Apa saja antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi suhu panas maksimum di Surabaya, Ghea? Baik, selamat siang Freddy. Ini bisa saya ceritakan bahwa saat ini hampir pukul 12.00 Indonesia bagian Barat, dan untuk suhu udara di kota Surabaya ini sudah mencapai di atas 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan ini setara dengan suhu 40 derajat Celcius. Artinya ini memang bisa saya gambarkan begitu panas dan juga kering sekali. Tadi saya sempat memantau pada pukul 10 pagi di kota Surabaya, biasanya kita berada di suhu sekitar 28 derajat Celcius hingga paling tinggi 30 derajat Celcius. Tadi pada pukul 10 pagi ini suhu bahkan sudah mencapai 33 derajat Celcius. Dan tentu bukan tanpa alasan, tadi kami juga sempat mewawancarai perakirawan cuaca dari BMKG Juanda Surabaya menyatakan tingginya suhu beberapa waktu terakhir di kota Surabaya ini disebabkan karena memang adanya gerak semu matahari yang menuju ke bumi bagian selatan bertepatan dengan posisi Jawa Timur yang berada di bagian selatan. Dan juga faktor lain yaitu karena memang kondisi saat ini di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini pada kondisi yang cerah, begitu berada di puncak musim kemarau, sehingga tidak ada tutupan awan yang membuat intensitas sinar matahari ini memang menembus ke wilayah Jawa Timur ini lebih intens dan menyebabkan panas begitu tinggi. Tentunya ada hal-hal yang harus diwaspadai karena memang tadi dari sisi kesehatan juga banyak yang perlu diwaspadai karena memang belakangan ini dengan tingginya cuaca atau suhu di wilayah kota Surabaya ini memang beberapa penyakit akhirnya menjadi banyak terjadi. Salah satu yang banyak terjadi adalah penyakit terkait dengan ISPA dan juga radang tenggorokan. Dari penjelasan sisi medis tadi kami juga sempat mewawancarai dosen kedokteran dari dari Universitas Ciputra Surabaya, Florence Pribadi, menyatakan bahwa tingginya tingginya suhu di kota Surabaya ini menyebabkan juga kelembapan udara ini berkurang sehingga memang cenderung kering, Freddy, sehingga ini membuat tubuh harus beradaptasi lebih lagi, di mana cuaca yang ekstrim ini, suhu yang tinggi ini membuat suhu harus beradaptasi seperti ketika panas ini harus mengeluarkan keringat yang berlebih sehingga memang untuk menurunkan panas di dalam tubuh ini sendiri. Karena dengan adanya panas yang tinggi ini ditakutkan atau dikhawatirkan terjadinya heat stroke, di mana memang kondisi di sekitar atau akibat dari tingginya suhu ini menyebabkan tubuh kita tidak bisa menerima suhu yang begitu tinggi sehingga akhirnya membuat kita mudah lemas, kemudian juga mudah lelah dan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Salah satu kunci yang menjadi penting ketika menghadapi suhu ekstrim seperti di kota Surabaya saat ini adalah memenuhi kebutuhan mineral melalui banyak minum air putih begitu. Dan tadi juga diimbau untuk masyarakat untuk meminum air mineral sebanyak-banyaknya dan dengan kondisi atau dengan suhu air mineral yang tidak dingin, karena memang ketika suhu panas memang biasanya cenderung masyarakat ingin mengonsumsi makanan yang dingin-dingin, yang segar-segar. Nah, namun jika itu dilakukan terlalu sering, terlalu mendadak begitu, tentunya respon tubuh terhadap perbedaan suhu di dalam tubuh dan juga di sekitar atau di luar tubuh itu sendiri akhirnya memicu tubuh akan lebih susah untuk beradaptasi sehingga menyebabkan beberapa penyakit, salah satunya seperti radang tenggorokan tadi. Ada beberapa tips mengatasi atau menghadapi cuaca yang cukup panas, mulai dari ketika berkegiatan di luar ruangan seperti saya saat ini, tadi memastikan menggunakan tabir surya, kemudian juga memastikan kebutuhan mineral tercukupi, mengonsumsi obat-obatan dan mengonsumsi buah dan sayur, ini dipercaya juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang tak kalah penting lagi, seperti saya menggunakan baju berwarna cerah hari ini juga merupakan salah satu cara, karena ketika tadi beraktivitas di luar dengan menggunakan baju-baju yang berwarna cerah ini dapat membuat menyerap sinar matahari lebih baik lagi dibandingkan dengan baju yang warna gelap, sehingga memang menghindari kita dari kegerahan dan juga kita dapat beraktivitas dengan baik. Nah, ini BMKG Juanda sendiri memprediksi untuk cuaca
ekstrim di kota Surabaya ini masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan, sehingga memang perlu kewaspadaan dari masyarakat terutama yang masih melakukan kegiatan di luar ruangan, Freddy. Baik Gea, beberapa antisipasi perlu dilakukan agar tetap sehat ya. Tentunya Gea juga harus tetap sehat untuk melaporkan informasi terupdate dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.